Istana Kahyangan, yang dikenal sebagai negeri di balik awan, bukan dibangun di atas tanah, melainkan di puncak gunung tertinggi, kerajaan Mataram kuno. Kabut tebal selalu menyelimutinya, menjadikannya seolah terpisah dari hiruk-pikuk dunia di bawah. Di jantung istana itu, di dalam kamar yang dindingnya berukirkan kisah dewa-dewi, tinggallah putri Anya. Anya adalah pewaris tunggal tahta, tetapi ia hidup dalam kurungan yang jauh lebih kejam daripada jeruji besi, yaitu kurungan tradisi dan ekspektasi. Ia dilarang melihat keluar jendela, dilarang berbicara dengan siapapun kecuali dayang-dayang terpilih, dan dilarang mencintai. Ayahnya, Prabu Wirasena, adalah pemimpin yang agung tetapi dingin, terobsesi pada keamanan tahta dan kemurnian darah bangsawan. Prabu Wirasena memegang teguh pusaka kerajaan, batu permata kalbu, sebuah permata biru yang diyakini dapat menghubungkan pikiran dan hati siapapun yang menyentuhnya. Pusaka itu diletakkan di kamar Anya, bukan sebagai perhiasan, melainkan sebagai alat pengawas. Setiap emosi yang kuat dari Anya akan memancarkan getaran pada batu kalbu, yang kemudian akan dicatat oleh para ahli nujum istana. Tugas Anya hanyalah menjaga ketenangan batin, memastikan batu kalbu selalu memancarkan getaran yang stabil dan membosankan. Namun, di balik ketenangan palsu itu, jiwa Anya memberontak, merindukan kebebasan dan kehidupan yang ia yakini ada di balik awan. Patih Jagatraya, seorang pria ambisius dengan mata tajam dan senyum menjilat, adalah bayangan di balik tahta. Patih Jagatraya berusaha keras untuk menjodohkan Anya dengan putranya, demi menguasai batu permata kalbu dan tahta Mataram. Anya mengetahui intrik itu. Ia tahu nasibnya akan segera berakhir di tangan pria yang tidak ia cintai. Pada malam purnama Sidi, ketika cahaya bulan menembus kabut, batu kalbu memancarkan energi yang luar biasa. Anya memberanikan diri. Ia menyentuh permata itu, memejamkan mata, dan membiarkan jiwanya mencari koneksi di luar istana. Jiwanya melayang, menembus lapisan awan, turun ke lembah sunyi yang tersembunyi. Di sana, ia melihat Raka, seorang pemuda gagah, dengan pakaian prajurit sederhana, sedang berlatih pedang di bawah sinar rembulan. Raka adalah prajurit penjaga terluar, yang bertugas memastikan keamanan batas kerajaan dari ancaman luar. Raka memiliki tatapan mata yang jujur dan hati yang berapi-api, kontras dengan wajah-wajah dingin di istana Kahyangan. Dalam sekejap, hati Anya yang terkunci selama bertahun-tahun terbuka. Itu adalah cinta pada pandangan batin pertama. Raka merasakan sensasi aneh, seolah ada yang mengawasi, tetapi ia tidak melihat siapapun. Ia memutuskan untuk menggambar di atas tanah dengan ranting, melukis lambang elang yang terbang bebas. Kerinduan jiwanya. Melalui batu kalbu, Anya melihat lukisan itu. Itu adalah pesan pertamanya. Malam berikutnya Anya membalas. Ia memproyeksikan citra bunga Wijaya Kusuma, bunga kebanggaan istana yang hanya mekar di malam hari. Raka terkehut. Gambar itu muncul di atas permukaan air sungai di depannya, nyata, tetapi tidak berwujud. Ia tahu, ini adalah sihir. Namun, ia tidak takut, melainkan penasaran pada pemilik pesan itu. Sejak saat itu, setiap malam purnama, Raka dan Anya berkomunikasi melalui proyeksi telepati yang dibantu oleh batu kalbu. Anya menceritakan pengasingannya, ketakutannya pada Patih Jagatraya, dan beban tahta. Raka membalas dengan citra kekuatan, tentang hutan yang tak pernah menyerah pada badai, dan tentang keberanian seorang prajurit. Pesan cinta mereka adalah lukisan emosi, terukir dalam sunyi, melintasi jurang kasta dan awan. Patih Jagatraya semakin mendesak Prabu Wirasena untuk mengumumkan pertunangan Anya dan putranya. Prabu Wirasena bimbang. Ia melihat perubahan pada batu kalbu. Getarannya kini tidak stabil, penuh gairah dan gejolak. Ahli nujum istana melaporkan adanya anomali dalam pusaka, getaran cinta yang membahayakan takdir kerajaan. Patih Jagatraya segera memerintahkan penyelidikan, mencurigai adanya kekasih rahasia di dalam istana. Raka, yang berada di lembah sunyi, merasakan bahaya itu. Lukisan-lukisan Anya berubah menjadi sketsa yang mendesak, penuh bayangan hitam dan mata yang mengawasi. Ia tahu, pusaka kalbu telah menjadi mata Patih Jagatraya. Raka memutuskan untuk mengambil risiko. Ia berhenti melukis di tanah, dan mulai menuliskan kata kota di batu besar di tepi sungai. Ia menulis, "Kebebasan menunggumu di bawah, putri." Anya melihat kata-kata itu. Kebebasan. Kata yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Ia memproyeksikan citra istana Kahyangan yang runtuh, memperingatkan Raka
bahwa bahaya ada di atas. Patih Jagatraya mengetahui adanya komunikasi rahasia ini. Ia curiga koneksinya berada di luar istana. Ia memanggil Raka ke istana dengan dalih kenaikan pangkat, ingin menguji loyalitas prajurit yang ia curigai. Raka tiba di istana Kahyangan, berjalan menembus kabut, hatinya berdebar kencang. Ini adalah kali pertama ia melihat istana dari dekat. Dan kali pertama ia menginjakkan kaki di negeri di balik awan. Di istana, Raka tidak diizinkan melihat Anya. Ia ditempatkan di barak prajurit elit, dekat dengan kamarnya. Jarak yang memisahkan mereka kini hanya dinding batu, tetapi tembok itu terasa lebih tinggi dari gunung. Malam itu, Raka menggunakan sedikit sihir alami yang ia miliki untuk mengukir pesan di jendela kamarnya. Ia mengukir lambang yang mereka sepakati, bunga Wijaya Kusuma yang dikelilingi oleh elang. Anya melihat ukiran itu. Ia tahu Raka sudah dekat. Rasa takutnya berganti menjadi keberanian. Patih Jagatraya mengundang Raka ke ruang jamuan, menguji kesetiaannya dengan menjanjikan kekayaan dan jabatan. Raka, kau adalah prajurit terpilih. Prabu ingin kau menjadi kepala keamanan. Tugas pertamamu, cari tahu siapa yang mengganggu Batu Kalbu, ujar Patih Jagatraya dengan senyum licik. Raka tahu ini adalah ujian. Ia harus berbohong untuk melindungi Anya. Ia menjawab, hamba akan mencari. Patih, hamba akan membawa ketenangan kembali ke istana. Jawaban Raka itu melegakan Patih Jagatraya, tetapi membuat hati Anya yang mengawasi dari balik dinding hancur. Anya berpikir Raka telah menjual cintanya demi kekuasaan. Ia memproyeksikan citra dirinya yang sedang menangis ke Batu Kalbu, citra kesedihan dan pengkhianatan. Raka melihat proyeksi itu. Ia tahu Anya salah paham, tetapi ia tidak bisa menjelaskan. Ia hanya bisa memproyeksikan citra tangannya yang memegang erat lambang elang, isyarat janji yang tak terucapkan. Malam puncak, Patih Jagatraya mengunci Anya di kamarnya, bersiap untuk mengumumkan pertunangan besok pagi. Raka tahu ia harus bertindak malam ini. Inilah konfrontasi dan titik balik tindakannya. Ia menyelinap bergerak menuju menara, tempat Batu Permata Kalbu berada. Ia berhasil mencapai jendela kamarnya, tetapi di sana ia dihadang oleh pasukan penjaga yang setia pada Patih Jagatraya. Pertarungan sunyi terjadi di koridor istana. Raka bertarung dengan keahlian prajuritnya, didorong oleh pesan cinta yang tertanam di hatinya. Di dalam, Anya menyaksikan bayangan pertarungan di celah pintu. Batu Kalbu di depannya bergetar hebat. Anya memegang permata itu, memproyeksikan seluruh kekuatannya, seluruh cintanya. Membantu Raka, energi dari Batu Kalbu tiba-tiba mematikan lilin-lilin istana, membuat koridor gelap, memberikan Raka keuntungan. Raka berhasil mengalahkan para penjaga dan mendobrak pintu kamarnya. Mereka bertemu untuk pertama kalinya, bukan dalam citra sihir, tetapi dalam wujud nyata, di tengah kekacauan istana. Mereka tidak saling berbicara, hanya saling tatap, mengukuhkan janji yang selama ini terjalin melalui lukisan batin. Tiba-tiba, Patih Jagatraya muncul. Wajahnya merah padam karena marah. Pengkhianat, kau berani membawa aib ke istana suci ini, teriak Patih Jagatraya. Patih Jagatraya mengeluarkan keris pusaka miliknya, berukirkan ular berbisa, siap menyerang. Aksa berdiri di depan Anya, siap melindungi cintanya. Cinta kami bukan aib, Patih. Aib adalah keserakahan yang menyelimuti hatimu, balas Raka, suaranya tenang tetapi tegas. Saat Patih Jagatraya menyerang, Raka menangkisnya, tetapi keris pusaka Patih sangat kuat. Anya berteriak. Ia tahu Raka dalam bahaya besar. Ia meraih Batu Permata Kalbu, memegangnya erat-erat dan memproyeksikan citra dirinya yang paling murni, citra kebenaran. Proyeksi itu langsung menembus Batu Permata Kalbu, menuju Prabu Wirasena yang sedang berdoa di ruangan lain. Prabu Wirasena melihat segalanya, intrik Patih Jagatraya, pengkhianatan, dan cinta sejati Anya dan Raka. Prabu Wirasena terkejut. Ia akhirnya mengerti bahwa pusaka kalbu tidak pernah berbohong. Ia bergegas menuju kamar Anya. Tiba tepat saat Patih Jagatraya hendak menusuk Raka. Hentikan, Patih Jagatraya, aku melihat kebenaran. Perintah Prabu Wirasena, suaranya menggelegar. Patih Jagatraya membeku, terkejut melihat raja telah mengetahui rahasianya. Prabu Wirasena tidak menghukum Raka. Ia menghukum Patih Jagatraya karena pengkhianatannya. Tahta dan pusaka telah diselamatkan, bukan oleh kekuasaan, melainkan oleh pesan cinta yang dikirim dari balik jendela. Prabu Wirasena, yang hatinya telah melunak, akhirnya mengizinkan Anya memilih takdirnya sendiri.
Anya menolak tahta. Ia memilih kebebasan dan cinta sejati bersama Raka. Mereka meninggalkan istana kahyangan, turun dari negeri di balik awan, menuju lembah sunyi. Mereka membawa serta batu permata kalbu, bukan sebagai pusaka kerajaan, tetapi sebagai simbol hati mereka yang terhubung. Mereka hidup bahagia di lembah sunyi, menjadi inspirasi bagi rakyat Mataram. Pusaka batu kalbu kini digunakan untuk menghubungkan hati rakyat dan raja baru, memastikan kerajaan dipimpin dengan kejujuran. Anya dan Raka membuktikan, cinta terlarang, jika didasari ketulusan, mampu menumbangkan intrik terkejam sekalipun. Pesan cinta dari istana negeri di balik awan adalah kisah tentang keberanian memilih kebenaran. Prabu Wirasena akhirnya menemukan kedamaian, melihat putrinya bahagia dalam kebebasan. Lukisan dan citra yang mereka kirim selama ini menjadi legenda di kerajaan Mataram kuno. Mereka adalah pengingat bahwa kebebasan sejati adalah milik mereka yang berani mencintai tanpa batas. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan pusaka terletak pada bagaimana hati penggunanya. Inilah akhir dari kisah pesan cinta dari istana negeri di balik awan. Sebuah narasi tentang intrik kerajaan, pusaka, dan cinta terlarang. Jika Anda terinspirasi oleh kekuatan cinta Anya dan Raka yang berhasil menembus awan dan intrik kerajaan, jangan lupa untuk komen di bawah dan berikan pendapat Anda tentang pusaka batu permata kalbu. Beri like jika Anda menikmati kisah fantasi romantis epik ini. Share kisah ini kepada teman-teman Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe channel Narasi Sastra untuk menyelami lebih dalam cerita-cerita sejarah kuno, intrik kerajaan, dan pusaka legendaris Nusantara yang mendalam. Terima kasih.